Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian sehat? Alhamdulillah kalau kalian sehat semuanya. Anak-anak, sebelum kalian memulai pelajaran, kalian harus semangat belajar biar jadi orang sukses dan kebanggaan orang tua. Ada pepatah yang mengatakan, apapun kata orang lain, belajar dan bekerja keraslah untuk mencapai kesuksesan. Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar pada hari ini? Baik, kalau kalian sudah siap, mari kita membaca doa bersama-sama sebelum pelajaran dimulai. Ibu akan memimpin doanya ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan terlebih dahulu mengabsennya ya. Sela. Baik, ada. Fian. Baik, ada. Luffy. Luffy kemana ya anak-anak? Iya, sekretaris, Luffy-nya kemana? Oh, sakit. Semoga cepat sembuh ya. Dila. Alfi. Baiklah, di sini dari semua siswa yang ada di kelas 3, hanya satu orang yang tidak masuk, yaitu Luffy, dikarenakan sakit. Semoga teman kalian yang sedang sakit diberi kesembuhan biar bisa belajar bersama-sama lagi. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan memulai pelajaran. Anak-anak tahu nggak apa yang mau dibahas Ibu sekarang? Baik, kalau kalian sudah tahu. Baik, sekarang Ibu akan membahas PPKN tentang Lambang Garuda Negara Indonesia. Sebelum ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa mampu memahami Lambang Negara Garuda Pancasila, dan yang kedua, siswa mampu memahami identitas bangsa Indonesia seperti bendera, bahasa, lagu kebangsaan, dan semboyan negara. Salah satu cara mencintai tanah air Indonesia adalah dengan mengenal dan memahami identitas bangsa Indonesia, diantaranya yaitu bahasa negara, bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, lambang, semboyan negara, dan lain-lain. Baik, sekarang Ibu jelaskan satu persatu ya anak-anak. Yang pertama, bahasa Indonesia itu memiliki beragam budaya dan bahasa. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki bahasa daerah masing-masing, tetapi bahasa yang digunakan sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Nah, dengan adanya bahasa Indonesia, kita mampu berkomunikasi dengan suku-suku lain di seluruh daerah di negara Indonesia. Dengan begitu, bahasa Indonesia menjadi salah satu simbol pemersatu bangsa. Sampai di sini, apakah kalian sudah paham? Baik, kalau kalian sudah paham, Ibu akan melanjutkan lagi. Bahasa yang kedua yaitu bendera kebangsaan. Nah, bendera negara Indonesia diberi nama sangsaka merah putih. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Nah, bendera sangsaka merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati
istri Bapak Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Nah, bendera Sangsaka merah putih pertama kali dikibarkan pada Hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di rumah Bapak Insinyur Soekarno. Nah, kita memberi hormat saat bendera dikibarkan sebagai tanda penghormatan. Yang ketiga, lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan bangsa Indonesia yang berjudul Indonesia Raya diciptakan oleh W.R. Supratman. Lagu ini pernah dinyanyikan saat upacara kemerdekaan dan biasanya juga dinyanyikan pada saat upacara hari Senin di sekolah. Upacara kenegaraan, acara-acara yang dihadiri oleh negara dan yang lainnya. Yang keempat, lambang negara Indonesia. Lambang negara adalah suatu bentuk yang digunakan sebagai lambang resmi suatu negara. Nah, lambang negara Indonesia yaitu burung Garuda Pancasila. Burung Garuda dipilih karena melambangkan kebesaran dan kekuatan. Ya anak-anak ya, dengan harapan Indonesia akan menjadi negara yang besar dan kuat. Nah, lambang negara Garuda Pancasila ini dirancang oleh Sultan Hamid II dan disempurnakan oleh Bapak Presiden pertama kita yaitu Insinyur Soekarno. Sebagai warga negara kita juga harus mewujudkan Indonesia untuk menjadi negara yang besar dan kuat. Baik anak-anak, apakah kalian sudah paham? Nah, kalau kalian sudah paham, Ibu akan melanjutkan lagi. Baik anak-anak, berikut Ibu akan jelaskan bagian-bagian Garuda Pancasila. Yang pertama, ada kepala yang menoleh ke sebelah kanan. Itu berarti melambangkan kebaikan. Yang kedua, ada dua sayap yang memiliki bulu. Masing-masing sayap memiliki jumlah bulu sebanyak 17. Nah, anak-anak, angka 17 ini berhubungan dengan hari kemerdekaan. Tanggal kemerdekaan Indonesia yaitu tanggal 17. Selanjutnya, yang ketiga, ada ekor. Ekor memiliki bulu berjumlah 8 yang berhubungan dengan kemerdekaan kita, yaitu bulan ke-8, bulan Agustus. Lanjut yang keempat ya anak-anak ya. Setelah ekor, ada pangkal ekor. Pangkal ekor juga memiliki bulu berjumlah 19 yang menunjukkan tahun kemerdekaan. Lalu yang kelima ada leher. Leher juga memiliki bulu berjumlah 45 bulu yang melambangkan tahun kemerdekaan juga. Nah, jadi tahun kemerdekaan kita kan tanggal 17 Agustus 1945. Lengkap ya anak-anak ya. Yang keenam, lalu pada leher terdapat perisai yang menyerupai jantung. Perisai tersebut dilengkapi dengan lambang sila Pancasila. Selanjutnya, kaki burung Garuda mencengkram pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedelapan, ada garis tebal. Pada garis ini melambangkan bahwa negara Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa. Dan yang terakhir, sayap, paruh, cakar, dan ekor itu melambangkan tenaga dan kekuatan pembangunan. Apakah sudah paham? Baik, kalau sudah paham, Ibu akan melanjutkan lagi. Dalam lambang negara Garuda Pancasila ini ada beberapa warna yang bisa kita lihat ya anak-anak ya. Yang pertama ada warna merah. Merah ini melambangkan keberanian. Yang kedua ada warna putih yang melambangkan kesucian, keberanian, kemurnian. Yang ketiga ada warna kuning. Nih anak-anak nih melambangkan warna kuning melambangkan atau artinya kebesaran, kemegahan dan keluhuran.
Yang keempat, warna hijau, artinya kemakmuran dan kesuburan. Dan yang terakhir ada warna hitam yang artinya keabadian. Setiap warna pada lambang negara memiliki arti khusus yang menunjukkan cita-cita dan ciri-ciri tertentu dari sebuah negara itu. Baik, dari kelima warna tersebut kita akan amati di bagian mana saja. Warna tersebut terletak yang pertama ada warna merah. Warna merah ini terletak di bagian kanan atas dan kiri bawah perisai ya. Selanjutnya, warna putih ada di bagian kiri atas dan kiri bawah perisai, serta pada bagian pita yang dicengkram. Lalu warna kuning ini terletak di seluruh tubuh Garuda Pancasila. Lalu ada di simbol bintang, simbol rantai, dan simbol padi. Itu berwarna kuning ya anak-anak ya. Lanjut ada warna hijau. Warna hijau ini ada di bagian simbol pohon, beringin, dan simbol padi. Bisa dilihat anak-anak. Dan yang terakhir ada warna hitam. Warna hitam ini terletak di bagian tengah perisai yang menyatu dengan simbol bintang. Anak-anak, apakah kalian sudah paham? Nah, kalau kalian sudah paham, Ibu akan melanjutkan penjelasan lagi. Salah satu cara mengenal lambang negara adalah dengan memahami arti lagu Garuda Pancasila. Nah, Garuda Pancasila ini diciptakan oleh Soedarnoto. Nah, ini lirik lagunya ya anak-anak. Anak-anak, di sini kalian apakah sudah hafal lagu Garuda Pancasila? Nah, kalau kalian sudah hafal, silahkan dinyanyikan di rumahnya ya. Di sini kita juga perlu memahami lirik dari lagu Garuda Pancasila tersebut. Nah, berikut Ibu jelaskan ya lirik dan artinya. Yang pertama liriknya yaitu Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Itu artinya warga negara Indonesia mencintai negara dan mengenal baik lambang negara. Lirik selanjutnya, patriot proklamasi sedia berkorban untukmu, yaitu artinya sebagai warga negara siap berjuang dan rela berkorban untuk negara. Lirik selanjutnya ada Pancasila dasar negara, rakyat adil, makmur, sentosa. Di sini ada yang tahu arti lirik dari Pancasila dasar negara, rakyat adil dan makmur, sentosa? Baik, benar sekali. Yaitu jadi artinya mengakui Pancasila sebagai dasar negara dan siap melaksanakan nilai-nilai Pancasila untuk menjadikan rakyat Indonesia hidup makmur sentosa. Lirik yang terakhir, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Artinya sebagai warga negara Indonesia akan terus maju dan tidak mudah menyerah. Baik, setelah kita memahami arti lagu Garuda Pancasila, diharapkan setiap warga negara memiliki sikap nasionalis, cinta tanah air, dan selalu bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagai tanda kehormatan, lambang negara harus senantiasa kita jaga. Penggunaan dan pemasangan lambang negara harus sesuai aturan. Baik anak-anak, di antara contoh letakkan dan penggunaan lambang negara, yang pertama digunakan pada paspor. Yang kedua, lambang negara diletakkan di kantor kepala daerah ya anak-anak ya. Yang ketiga, harus diletakkan di ruang sidang pengadilan. Yang keempat, lambang negara juga harus diletakkan di kantor kepolisian negara. Dan yang kelima, lambang negara boleh digunakan di surat ijazah negara. Dan yang keenam, lambang negara boleh digunakan pada mata uang logam dan kertas, dan masih banyak lagi contoh peletakan dan penggunaan lambang negara yang lainnya. Yang kelima yaitu semboyan bangsa Indonesia.
Nah, semboyan bangsa kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kalimat ini terdapat pada pita yang dicengkram oleh kaki burung Garuda. Bhinneka artinya beragam atau berbeda-beda. Tunggal artinya satu. Ika artinya jua. Jadi dapat diartikan bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kata Bhinneka Tunggal Ika ini terdapat dalam kitab Sutta Soma karya Empu Tantular. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki beragam budaya, suku, bahasa, agama, dan kepercayaan. Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini merupakan suatu kekayaan yang harus disyukuri dan dipelihara. Nah, anak-anak, apakah sudah paham dengan penjelasan Ibu? Baik, kalau kalian sudah paham, Ibu akan memberikan 2 soal latihan. Kita akan jelaskan dari kata-kata ini apa saja yang kita ketahui dari kata-kata ini. Soal nomor 1. Apa yang kalian ketahui tentang bahasa Indonesia? Nah, apakah ada yang tahu? Nah, benar sekali. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Dan soal yang kedua, Indonesia Raya. Apa ya Indonesia Raya itu? Ada yang tahu? Nah, benar sekali. Indonesia Raya merupakan lagu kebangsaan Indonesia. Nah, sampai di sini apakah kalian sudah mengerti, sudah paham dari penjelasan Ibu? Baik, kalau kalian sudah paham, Ibu akan menyampaikan kesimpulan. Jadi, kesimpulan pada pembelajaran kali ini adalah sebagai warga negara yang baik, kita harus mengenal dan memahami identitas negara kita. Di antaranya bahasa persatuan, bendera negara, lagu kebangsaan, lambang negara, serta semboyan negara sebagai wujud rasa cinta kita terhadap tanah air. Nah, baiklah, sampai di sini. Kalau kalian sudah paham dan sudah mengerti, Ibu akan menutup pelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.